Berarti langkah pertama kita harus lihat-lihat dulu ya. Di bawah akar itu ada dua suku ya yang di bawah akar. Di bawah akar kuadrat ada X dan juga suku si fungsi kuadrat. Oke. Berarti yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah yang paling butuh perhatian itu adalah yang di bawah akar pertama kali. Karena dia tidak boleh negatif. Berarti yang pertama X-nya mesti lebih besar sama dengan 0 ya. Ini. Kemudian syarat kedua, kita tidak boleh lupa bahwa X kuadrat plus 3X min 4 itu haruslah lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau kita faktorkan jadi X plus 4, X min 1. Ini ya. Buatkan garis bilangan. Ini. Top. Lalu berapa nih? Min 4 dan 1. Tanda. Plus min plus. Kemudian ini. Oke. Berarti di sini haruslah X-nya kurang dari sama dengan 4 atau X-nya lebih besar dari 1. Dan juga tidak boleh lupa ini ya. Oke. Nah, di sini mungkin saya gambarkan garis kedua. Garis kedua. Ini. Di sini 0. Lalu arsirannya ke kanan. Nah, oke. Pertanyaan saya berarti yang diiris 2 kali yang mana nih berarti? Berarti yang ini ya, lebih besar sama dengan 1 ya. Nah, oke. Ini lebih besar sama dengan 1. Berarti kita untuk syarat bawah akar itu di soal ini adalah X yang lebih besar sama dengan 1 ya. Jadi kita tidak boleh langgar itu. Jadi kita tidak bicara untuk semua bilangan real ya. Sudah kayak dibatasi lah untuk yang hanya lebih dari sama dengan 1. Jadi ini udah nggak perlu nih guys. Nah, di bagian kirinya nggak perlu ini. Nah, sekarang kita ini ya. Kalau dia udah lebih dari sama dengan 1 berarti yang kiri pasti ini ya. Yang kiri pasti positif ya. Kalau X-nya udah lebih dari sama dengan 1 berarti X tambah akar X sudah pasti lebih besar dari 0 ya teman-teman. Nah, karena sudah terjadi ini berarti aman nih, berarti 0 kurang dari X plus akar X terjadi. Terus supaya ini kurang dari ini, berarti kita untuk memecahkannya berarti boleh pakai yang syarat tadi yang dikuadratkan. Nah, berarti kita boleh kuadratkan ini. Oke, ruas kiri jadi X kuadrat tambah 2X akar X tambah X kurang dari ini ya. Oke, terus kita cancel X kuadratnya. Berarti jadinya apa nih? Berarti jadinya 2X akar X kurang dari 2X min 4 ya. Kemudian kita bagi 2, X akar X. Nah, gini. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin? Izin bertanya, Kak. Monggo, Mbak Anis. Untuk syaratnya tadi kenapa dicari irisannya ya, Kak?
yang tadi ini ya di sebelah kiri ya. Iya. Iya, irisannya karena kita harus memenuhi yang di depan. Di depan maksudnya ini. Kita harus memenuhi ini ya. Oke. Harus memenuhi ini, si nomor 1 ini, dan memenuhi nomor 2 ini. Nah, karena dan dia harus diiris. Jadi tidak boleh, ini oke udah positif, tapi ini jadi negatif itu kan tidak boleh. Itu dari saya. Karena harus memenuhi 1 dan 2, berarti harus diiriskan. Gimana? Ada tanggapan? Makasih, Kak. Oke, siap. Tadi ada lagi mungkin? Oh, ini sorry, ke 14. Ini 2 ya. Oke, kita bertemu lagi dengan jiwa skill akar di kanan X-2. Nah, ini hati-hati lagi. Nah, ini sudah saya hapus. Sekarang pemasaran kita terkonversi menjadi itu yang paling bawah. X akar X kurang dari X-2. Saya lanjutkan di sebelah kanan. Nah, ini kita harus berhati-hati lagi. Oke, X-nya memang lebih besar sama dengan 1. Tetapi kalau kita lihat saat X lebih besar sama dengan 1, saat kita bermain di sini, X-2 ini mungkin nggak X-2 ini negatif. Apakah mungkin X-2 ini negatif untuk X-nya lebih besar sama dengan 1? Mungkin, Kak. Mungkin ya. Misalkan saya ambil 1,5 itu masih lebih besar sama dengan 1, tapi saat saya min 2, oh negatif ya. Berarti kita di sini wajib membagi kasus. Nah, bagi kasusnya gimana? Kan tidak mungkin ya. Nah, ini X-2 ini kita asal masukkan angka, ini positif, kurang dari negatif. Lah, salah. Berarti kita bagi kasus lagi. Di sini, oh ya, kasus 1 berarti X-nya yang lebih besar sama dengan 2 ya. Nah, dan nanti kita juga harus lihat yang antara 1 sampai 2. Nah, kita lihat dulu untuk X lebih besar sama dengan 2, berarti kan X-2-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau demikian, berarti bisa kita kuadratkan ya, karena berlaku ini ya. Karena ini nggak mungkin negatif ya. Kan aneh kalau ini negatif, berarti nggak boleh laku kan. Yang tadi di awal itu, yang 0 kurang dari A, kurang dari B, ini ekuivalen dengan ini. Nah, berarti di sini kita boleh kuadratkan. Berarti ini jadi X kuadrat kali X, berarti X pangkat 3 ya. Kurang dari X kuadrat min 4X plus 4, pindah kiri, X kuadrat min ini. Nah, di sini nanti kalau Anda faktorkan ini tadi saya cek cepat, X min 1 kali X kuadrat plus 4. Nah, di sini berarti tidak ada pembuat 0 untuk X kuadrat plus 4. Karena dia selalu positif. Berarti pembuat 0-nya hanya di 1. Bolong, nggak ikut karena tandanya kurang dari. Nah, ini berarti dia plus min ya. Karena mintanya negatif, jadi jadilah yang paling kiri. Nah, berarti
Hmm, sorry. Ini kurang dari, bentar. Ini kurang dari tandanya. Maaf. Berarti 1 ikut. Berarti dia kurang dari sama dengan 1. Nah, ini tidak ada ini ya, teman-teman. Tidak ada irisannya ya. Yang ini. Sama yang mana? Yang ini tidak ada irisannya ya. Jadi dia tidak ada jawabannya di sini. Nah, oke, ada pertanyaan dulu mungkin? Oke, nah karena sudah kasus 1, berarti kita lanjut ke kasus 2. Kasus 2 berarti saya kasih data. Kasus 2 berarti antara 1 sampai 2. Antara 1 sampai 2 ini berarti X-2. Sorry, 1 sampai 2 ini nggak ikut. Udah ikut tadi. Ini ya, X-2 nya negatif ya. Berarti kenyataannya tidak mungkin ya. X plus akar X itu kurang dari X-2 ini salah ya. Karena X-2 ini negatif. Salah karena X plus akar X itu minimal lebih dari 0, tapi kok si X-2-nya negatif itu. Bilangan positif kurang dari negatif. Sesuatu yang tidak benar. Nah, berarti kasus 2 itu tidak ada jawabannya berarti. Ini kosong. HP2-nya kosong. Nah, ini begitu juga dengan HP1. Ya. Ada tanggapan dulu atau pertanyaan? Jadi totalnya berarti kosong ya. Dua, 4, 6. Ya, berarti tidak ada jawabannya ya. HP-nya kosong. Oke. Ada pertanyaan dulu mungkin dari teman-teman? Ya, tidak menghasilkan jawaban berarti semua 4. Oke. Bisa dipahami ya? Tadi dapat HP kosong dari mana, HP2-nya? Ini. HP2 kan X-2-nya negatif ya. Negatif, sedangkan X plus akar X itu positif kan? Kan tidak mungkin ada bilangan positif yang kurang dari bilangan negatif. Itu kan tidak benar. Oke, bisa menjawab? Terus HP2-nya kan hasil bilangan akhirnya ya Gimana? Salah satu mungkin Alex bagaimana? mungkin hampir sama sih tadi pertanyaannya. Mungkin tadi kan HP2-nya kosong, terus HP1-nya kan tadi kosong. kosong juga gitu ya. Iya, kosong juga. Karena Jadi, irisannya nggak ketemu. terus jadi akhirnya juga Iya, totalnya kosong. kalau misalnya satunya nggak kosong, Berarti yang jadi fokus yang tak kosong aja. Yang kosong udah tinggal aja digabung nanti. oke. Tapi kosong ya. Kok saya ini ya jadi penasaran, benar nggak ini kosong? Nah. Ya, karena ya mungkin di ini dulu ya.
Ya, kosong berarti. Ya, sementara kita keep dulu. Oke. Ada pertanyaan lanjutan mungkin? Tadi yang HP 1 himpunan kosong dari mana, Kak? Dari sini. Kan kita kasus 1 kan X-nya lebih besar sama dengan 2. Ini Iya. diiriskan sama yang hasil akhir. Ini kan yang jadi jawaban yang kiri itu kurang dari 1. Nah, irisan X kurang dari sama dengan 1 sama X lebih besar sama dengan 2 kan nggak ketemu. Oke. Bertolak belakang ya, Kak. Paham, Iya, Pak. bertolak belakang. Mantap, Kak. Iya. Makasih, Kak. Sama-sama. Iya. Tadi sebenarnya saya ngajain nggak kosong, tapi tadi saya belum selesai sih ngajain sampai sini. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya, tentang invest dan komposisi. Oke. Di sini nomor 2. Oke. Saya mengilustrasikan invest dulu ya. X kuadrat plus 2 sama si sepal. Ini kurang dari 0. Ini lebih besar dari 0. Oke, kita cek dulu investnya, baru kita ngomong soal komposisi. Oke, saya untuk mempermudah ya ilustrasi, saya buat domain dan range-nya ya. Saya buat range-nya langsung, nggak ngomong domain. Nggak ngomong kodomain. Ini katakan fungsinya berarti dari real ya. Dari real ke range-nya. Range-nya ini masih nggak tahu. Range-nya dari F kita nggak tahu. Nah, di sini kan fx itu bernilai x kuadrat plus 2 ketika x-nya negatif dan seper x plus 1 ketika x-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti kan kita semacam punya 2 definisi fungsi ya, yang atas sama yang bawah. Nah, ini berarti saya kasih nama biar penyebutan kita mudah. Yang atas ini saya kasih nama F1, yang bawah saya kasih nama F2. Nah, kalau F itu dari kiri ke kanan, berarti kan F inverse itu dari mana ke mana? Dari kebalikannya ya, kanan ke kiri. Oke. Ini F inverse. Nah, selanjutnya, karena ini ada dua fungsi F1 sama F2 dengan masing-masing punya domain, berarti kita bagi saja si R si domain. Kita bagi dia menjadi 2 ruang. Ruang atas dan ruang bawah. Yang atas itu nilai X-nya adalah yang negatif. Dengan yang bawah yang lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian kan fungsi F1 sama F2 beda ya. Nah, ini tadi F1 akan membawa ke sini toh, ke range F1 dan F2 akan bawa ke range F2. Gini ya. Nah, sekarang pertanyaannya di sini di kanan itu Y sama dengan F1X itu entah lebih besar dari apa atau kurang dari apa. Itu kita mesti identifikasi dulu. Nah, sekarang kita lihat kita lihat untuk F1 yaitu X kuadrat plus 2. Domainnya tidak real semua ya, tapi domainnya adalah X yang kurang dari 0. Nah, kalau kita lihat, kalau X-nya kurang dari 0, berarti X kuadrat kan lebih besar dari 0 ya. Tidak mungkin 0, karena dia negatif, dikuadratkan pasti positif. Nah, berarti karena ini, kita peroleh F1X ini lebih dari 0 plus 2 ya, sama dengan 2. Nah, jadi F1X itu lebih dari 2. Nah, sampai sini berarti dia lebih dari 2. Oke. Jadi range dari F1 adalah semua nilai Y atau F1X yang lebih dari 2. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Pak. Tidak. Oke, ya. Secara umum memang menentukan range lebih ribet daripada domain. Karena kita perlu melihat
sifat-sifat bilangan. Tetapi kalau Anda misalkan kesulitan melihat sifat bilangan, kita analisa menggunakan grafik. Itu solusi lain kalau kita lagi mentok di analitik. Nah, kalau di gambar, tapi harus tahu gambarnya, kuadratus 2 itu kan begini ya. Kurva ini loh, kurva apa namanya? Parabolik terus naik gitu kan. Nah, terus kita lihat, oh ini sumbu X. X-nya negatif. Berarti dari 0 ke kiri ya. Nah, yang menjadi nilai F1X itu kan yang coklat si garis lengkung parabola itu. Nah, jadi karena dia X-nya kurang dari 0, kita lihat nilai F1 nilainya di 0 berarti pasangan sama 2. Oh, nilainya dari sini naik terus. Oh ya udah berarti F1X-nya simpulannya adalah lebih dari 2. Nah, kalau bingung di analitik, lari ke garis. Tuh. Oke. Selanjutnya untuk F2, bagaimana untuk F2? Nah, F2 kan separ X plus 1. Nah, F2 itu adalah ini ketika ini kurang dari 0, lebih dari 0, maaf. Nah, gambar X plus 1 mungkin ya kita ya sulit lah ya membayangannya. Beda sama kuadrat yang kita udah familiar. Nah, mungkin bisa dicoba dengan analitik, yaitu begini, kita gunakan sifat bilangan. Kalau bilangan A itu lebih dari 0 dan begini, itu ekuivalen dengan 1/B kurang dari 1/A ya. Nah, ini sifat bilangan. Nah, 1/X plus 1 kita lihat dulu di X plus 1-nya. Nanti baru kita seperkan pakai si sifat. Nah, kita lihat dulu. X kita lebih besar sama dengan 0. Sekarang, kalau X lebih besar sama dengan 0, bagaimana nilai X plus 1? Dia lebih besar dari berapa? Lebih besar dari kalau bingung kembali ke grafik. Tahu. X plus 1 itu berarti X-nya 0, Y-nya 1. Ya. Sini ya. X benar 0, 1. Y sama dengan X plus 1. Oh, clear. X0, Y 1. X min 1, Y 0. Berarti di sini. Nih, yang betul. Ini gambar Y sama dengan X plus 1. Nah, kalau X-nya minimal 0, di sini dan ke kanan, berarti nilai X plus 1 lebih besar dari apa, teman-teman? 0 sini ya. Jadi dia minim 1 ya. 1 terus ke atas. Karena ini grafik garis. Nah, berarti dia lebih dari 1. Atau bisa juga dicoba dengan analitik. Kan kita punyanya X lebih besar sama dengan 0. Supaya muncul X plus 1, kita tambahin 1. Kan ini tidak berubah ya. Karena ada sifat bilangan A kurang dari B, itu berlaku A plus C juga kurang dari sama dengan B plus C. Ini diterapkan di sini. Oke. Ada pertanyaan dulu mungkin? Ini saya ubah urutan tulisnya. Nah, dengan demikian 1 kurang dari sama dengan X plus 1. Nah, pakai sifat yang warna hitam ini, berarti 1/X plus 1 kurang dari sama dengan 1. Oke, selesai. Jadi F2X kita kurang dari sama dengan 1. Berarti di sini Y sama dengan F2X kurang dari sama dengan 1. Oke. Ada pertanyaan dulu? Mungkin? Sebelum kita lanjut. Oke. Jika tidak ada, kita lihat. Selanjutnya yang kita mau kan mendeskripsikan siapa F inverse X ya. Nah, kan tadi
F1 tuh dari kiri ke kanan. Sedangkan F2 juga ya dari kiri ke kanan, cuman ini. Jadi F1 itu kan dari ruang yang ini ke ruang yang ini, F2 dari ruang ini ke ruang ini. Nah, sedangkan inverse itu kan kebalikannya dari kanan ke kiri. Nah, hal yang akan kita lakukan berikutnya adalah kita memandang masing-masing ruang dengan pasangannya. Misalkan yang atas. Yang atas itu kan ada yang kiri, ada yang kanan ya. Nah, kalau F itu kan dari kiri ke kanan. Sedangkan F inverse dari kanan ke kiri. Nah, selanjutnya berarti kan nanti domainnya F sama range-nya F inverse kan bertukar. Jadi posisinya ditukar gini. Di switch posisinya. Waktu menentukan F1 inverse, yang tadi awalnya F itu dari sini ke sini, ini di switch gini kan. Di switch sekaligus fungsinya juga di inverse. Di switch gini. Berarti nanti F inverse ini kan domainnya adalah yang atas sama yang bawah. Ya. Dan kita menginvest si F1 dan F2. Nah, kita invest si F1. Sekarang invest berarti kan disama dengan kan Y. Terus diubah jadi X sama dengan fungsi dalam Y. Ini berarti X sama dengan plus minus akal Y min 2 ya. Nah ini oke. Terus saya hapus dulu biar ada space. Berarti di sini yang temannya. Berarti ini XY tambah Y sama dengan 1. XY tambah Y sama dengan 1. Berarti apa nih? XY sama dengan 1 min Y. X sama dengan 1 min Y per Y ya. Nah, sudah dapat ya investnya ya. Berarti yang kanan ini, yang di sini, F1 inverse dan F2 ini. Berarti kita masukkan dulu. Nah, ini kan tandanya untuk yang F1 inverse kan bisa plus, bisa min. Nah, sekarang kita harus memilih nih, yang plus atau yang min nih yang jadi jawabannya. Nah, kita lihat dulu. Kan tadi kita switch ya. Kita lihat dulu di F1, range-nya dari, ini apa? Range-nya dari F-1, 1 kan range-nya itu yang X kurang dari 0 ya. Negatif berarti kan. Nah, karena negatif berarti ini pilih tandanya yang negatif. Karena kan akal kuadrat itu sudah pasti positif. Jadi, nah ini pilih yang negatif. Ini karena variabel tak ganti X, berarti ini X min 2. Selanjutnya, yang sini tidak ada masalah karena tidak jelas. Nah, investnya adalah 1 min Y per Y. Jadi, tinggal kita ubah Y jadi X. Jadi 1 min X per X. Nah, domainnya ngikuti dari hasil switch-nya itu. Oke. Sampai di sini ada tanggapan, pertanyaan, atau ada yang masih bingung? Maaf Kak, bisa diulangi kenapa tadi yang diambil negatif? Negatif, oke. Bisa. Kita lihat yang ini ya. Si F1 kan ini X-nya negatif kan ya, sebelah kiri ya. Nah, yang kanan kan lebih dari 2. Nah, F1 invest itu kan dari sini, dari yang mungkin saya hasil. F1 invest kan dari sini ke sini toh. Nah, nanti nilai di sini itu kan si nilai targetannya toh. Nah, ini kan negatif. Jadi sini harus menyesuaikan ada minus. Iya Kak, terima kasih. Nah ini ya, ini mungkin kalau Anda misalkan bingung ya waktu ujiannya, mungkin dilihat dulu. Yang sudah jelas positif itu kan si akal kuadrat. Nah, yang buat dia jadi negatif ya tanda minus di depannya. Pertanyaan bagus. Yang lain mungkin?
Ya, yang switch ini semoga pada paham ya esensinya. Nge-switch ini apa namanya? Range dan domainnya. Oke, gimana? Aha. Ada pertanyaan lagi? Lanjutan? Lanjut mungkin, Kak. Lanjut. Ini yang biasanya ini ada dari Alex mungkin gimana? Lanjut, Kak. Lanjut. Oke. Ya. Oke. Ya, itu switch itu ya. Mungkin nanti Anda perlu latihan lebih lanjut dalam hal pencarian range ya. Itu lebih sulit daripada domain ya. Oke. Oke. Baik, kita lanjut